Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Devi Gustina Diprihanti, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta ya Mbak ya. Mbak bisa memperkenalkan diri, nama? Nama saya Arum, Mbak. Ya, Mbak, tujuan saya di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu memberikan sedikit edukasi mengenai morning sickness ya Mbak ya. Yang tujuannya agar Mbak Arum bisa lebih mengerti morning sickness itu seperti apa ya Mbak ya. Nanti kira-kira saya membutuhkan waktu 10-15 menit ke depan ya Mbak ya. Iya. Apakah Mbak Arum siap? Siap. Bisa dimulai Mbak ya. Bisa. Nah, jadi morning sickness yaitu gejala umum dari kehamilan ya Mbak ya, ditandai dengan mual dan muntah sesekali. Meskipun namanya morning sickness, namun tidak serta merta keluhan hanya terjadi di pagi hari Mbak, melainkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada setiap saat sepanjang hari. Memang keluhan mual dan muntah lebih berat pada pagi hari Mbak ya, jadi lebih berat pada pagi hari karena mualnya itu lebih terasa ya Mbak ya. Selanjutnya, penyebabnya itu apa sih Mbak? Jadi yang pertama penyebabnya yaitu perubahan hormon pada trimester pertama kehamilan ya Mbak, diduga menjadi salah satu penyebab morning sickness. Beberapa pakar menduga bahwa ada kaitan antara HCG dengan terjadinya morning sickness. Yang kedua, human chorionic gonadotropin ya Mbak ya. Nah, merupakan hormon yang terbentuk selama masa kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta. Hormon inilah yang menjaga kehamilan dan menjaga produksi hormon kehamilan lainnya, yaitu progesteron ya Mbak ya. Nah, selanjutnya gejalanya itu apa aja sih Mbak? Gejalanya yang pertama itu mual ya Mbak, mual dan muntah saat hamil. Terus yang selanjutnya, gejala ini sering dipicu oleh beberapa hal, misalnya aroma, minyak kayak gitu ya Mbak ya, minyak wangi, minyak kayak putih, mungkin pas itu nggak suka baunya. Yang kemudian makanan pedas atau suhu panas. Morning sickness paling sering terjadi pada trimester pertama ya Mbak ya, kehamilan. Biasanya gejala morning sickness akan mulai mereda pada pertengahan trimester kedua. Bisa dimengerti Mbak? Nah, selanjutnya cara mengatasi Mbak. Yang pertama itu minum air putih atau kuah sup ya Mbak ya. Jadi dibutuhkan di dalam tubuh dibutuhkan cairan ya Mbak ya. Nah, hindari minuman yang berkafein. Yang selanjutnya, istirahat yang cukup. Saat bangun tidur, konsumsi makanan ringan dulu sebelum beranjak dari tempat tidur ya Mbak ya. Nah, yang ketiga, bila rasa mual muncul setelah minum suplemen kehamilan seperti zat besi, konsumsilah seperti suplemen tepat sebelum tidur. Selanjutnya, hirup udara segar dan tenangkan pikiran. Selanjutnya, longgarkan bra dan selalu gunakan pakaian yang nyaman. Jadi jangan ketat-ketat gitu ya Mbak ya. Nah, yang terakhir, gunakan pengharum ruangan, parfum atau pewangi pakaian dengan aromaterapi untuk menghilangkan rasa mual. Jadi sesuai rasa pewangiannya, sesuai rasa yang disukai Mbak ya. Terus yang selanjutnya, makanan yang bisa dikonsumsi saat morning sickness. Yang pertama jahe ya Mbak ya. Jahe itu bermanfaat untuk meredakan gejala morning sickness ya Mbak ya. Yang selanjutnya lemon bisa mengurangi gejalanya Mbak. Nah, yang selanjutnya peppermint banyak digunakan untuk mengobati gangguan pencernaan gitu ya Mbak ya. Nah, yang terakhir ini makanan sumber vitamin B6 bisa ditemukan pada ubi jalar, ati ayam, daging sapi, telur, ikan, salmon, ikan tuan, kacang-kacangan, dan buah seperti alpukat, pisang, wortel, dan bayam. Jadi kayak gitu Mbak. Gimana Mbak? Apakah sudah jelas yang saya jelaskan? Bisa dimengerti Mbak ya? Nah, semoga bermanfaat ya Mbak ya. Nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk memberikan vitamin kepada Mbak Arum ya Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.